السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada pasal berikutnya dari Tarikh al-Khulafa dari Imam Suyuti rahimahullah, yaitu faslun bismi Abi Bakrin as-Siddiq wa laqabuhu. Pasal tentang nama Abu Bakar as-Siddiq dan julukan-julukannya. Allah rahimahullah, taqaddamat al-isyaratu ila dhalik. Sudah lewat isyarat pada yang demikian yang sudah dibahas sedikit di awal. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ittafaqu ala anna ismahu Abdullah ibn Uthman. Telah sepakat para ulama bahwa nama Abu Bakar adalah Abdullah, anaknya Uthman. Abdullah itu kunyahnya Abu Bakar, Uthman kunyahnya Abu Quhafah, sehingga sering disebut Abu Bakar ibni Abi Quhafah. Hanya saja diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin, bahwa namanya Atiq, tetapi yang benar itu adalah julukannya. Atiq adalah julukannya. Tsumma ikhtalafa fi waqti talqibihi bihi wa fi sababihi. Kemudian berselisih para ulama kapan dijuluki dengan julukan Atiq. Qila, dikatakan li'ataqati wajhihi, dikatakan li'ataqah wajhihi, karena paras mukanya yang elok, maka dijuluki Atiq.
Demikian dikatakan oleh Laits Ibn Sa'ad, Ahmad Ibn Hanbal, dan Ibnu Ma'in, dan lain-lain. Berkata Abu Nu'aim, Al-Fadl Ibn Dukain, bahwa nama Atiq atau julukan Atiq liqidamihi fil khair, dijuluki Atiqan karena bersegera dalam kebaikan. Liqidamihi fil khair, karena selalu lebih dulu dalam masalah kebaikan. Wa qila li'ataqati nasabih, dikatakan pula julukan Atiq itu karena Atiqnya turunan beliau, yakni bersihnya turunan beliau. Ay taharatihi id lam yakun fi nasabihi syai'un yu'abu bihi, karena tidak ada pada nasabnya sesuatu yang merupakan aib. Enggak ada. Dianya, bapaknya, kakeknya, terus ke atas, mereka menikah dengan baik. Artinya tidak ada yang lahir karena zina atau sesuatu yang aib, memalukan, tidak ada. Sehingga disebut julukannya dengan Atiq karena turunan Atiq. Wa qila sumiya bihi awalan thumma sumiya bi Abdillah, dikatakan pula wallahu alam karena pernah beliau dinamakan Atiq, kemudian dinamakan Abdullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani dari Qasim bin Muhammad rahimahullah radhiyallahu taala anhu, annahu sa'ala Aisyah, bahwa dia bertanya kepada Aisyah tentang nama Abu Bakar. Aisyah menjawab, Abdullah, namanya Abdullah. Kemudian dia berkata lagi, innan nasa yaquluna Atiq, kenapa manusia memanggilnya Atiq? Qalat, kata Aisyah, inna Aba Quhafah kana lahu thalatha, bahwa Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar, itu memiliki 3 anak laki-laki. Sammahum, dinamakan mereka Atiqan wa Mu'tiqan wa Mu'aitiqan. Sammahum, dinamakan mereka Atiqan wa Mu'tiqan wa Mu'aitiqan. Berarti dinamakan Abdullah dan pernah dinamakan Atiq. Tapi yang sahih, yang benar, Atiq adalah julukannya. Wa akhraja Ibnu Mandah, dikeluarkan oleh Ibnu Mandah dan Ibnu Asakir dari Musa bin Talhah. Dia berkata, qultu li Abi Talhah, aku katakan kepada Abu Talhah, lima sumiya Abu Bakar Atiqan, mengapa Abu Bakar dipanggil Atiq? Qal, beliau menjawab, kanat ummuhu la ya'ishu laha walad. Dijawab, ibunya dulu tidak pernah mendapatkan anak laki-laki yang selamat. Setiap anak laki-laki meninggal. Setiap anak laki-laki meninggal. Falamma waladathu istaqbalat bihil bait. Maka ketika lahir anak laki-laki, dia istaqbalat bihil bait, dibawa ke Ka'bah, menghadap Ka'bah, kemudian memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ibunya, qalat, ibunya berkata, Allahumma inna hadha atiqun minal maut fahabhu li, ya Allah, anakku ini selamat dari kematian, terbebas dari kematian, berikanlah dia untukku, maksudnya panjangkanlah umurnya untukku. Jadi kalimat atiq dengan hadis ini bermakna terbebas. Setiap lahir laki-laki meninggal, setiap lahir laki-laki meninggal. Maka ketika lahir lagi, dibawa ke Ka'bah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya anakku ini atiqan. Ini atiq,
atiqan minal maut, terbebas dari kematian. Maka berikanlah anak ini untukku. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Abu Bakar menjadi anak laki-laki pertama dan dijuluki Atiq karena terbebas dari kematian. Wa akhraj at-Tabrani an Ibn Abbas, dikeluarkan pula oleh Tabrani dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, innama summiya atiqan li husni wajhih. Ibn Abbas berkata, Abu Bakar itu dijuluki Atiq karena paras mukanya yang elok. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Asakir dari Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ismu Abi Bakrin alladhi sammahu bihi ahluh, nama Abu Bakar yang dinamakan oleh keluarganya adalah Abdullah. Walakin ghalaba alaihi ismu Atiq, tetapi dikalahkan nama aslinya dengan julukan Atiq. Berarti namanya Abdullah, yang dinamakan oleh orang tuanya Abdullah, tetapi yang lebih terkenal justru panggilannya, yaitu Atiq. Walakin Nabi SAW sammahu Atiqan. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, kata Aisyah, tetapi Nabi menjulukinya Atiq. Berarti Nabi pun SAW menjuluki Abu Bakar dengan Atiq dan memanggilnya dengan Atiq. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, dan juga Ibnu Sa'ad dan Hakim, dan disahihkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa dia berkata, wallahi inni la fi baiti dzata yaumin, demi Allah aku ketika itu ada di rumahku pada satu hari, wa Rasulullah sallallahu wa ashabuhu fil fina, sedangkan Rasulullah sallallahu dan para sahabatnya di halaman. Wasitru baini wa bainahum, dan antara aku dengan mereka ada hijab, ada sitr, ada tirai. Id aqbala Abu Bakrin, tiba-tiba datanglah Abu Bakar. Maka ketika datang Abu Bakar, Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila atiqin minan nar falyanzur ila Abi Bakrin. Siapa yang suka, siapa yang ingin melihat seseorang yang selamat dari neraka, maka lihatlah kepada Abu Bakar. Ini Atiq juga. Perhatikan kalimatnya. Man sarrahu an yanzura ila atiqin minan nar. Siapa yang ingin melihat Atiq yang terbebas dari api neraka. Berarti Atiq terbebas dari api neraka. Dan bisa saja semuanya benar. Artinya waktu kecilnya dijuluki atau dikatakan oleh ibunya, ya Allah, ini anakku terbebas dari kematian, berikanlah dia untukku. Artinya sehatkanlah, hidupkanlah, dan panjangkanlah umurnya untukku. Dengan kalimat atiqan minal maut. Ternyata elok wajahnya, maka dijuluki Atiq, yang elok wajahnya. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan orang ini Atiq minan nar, terbebas dari api neraka. Siapa yang ingin melihat Atiqan minan nar falyanzur ila Abi Bakrin. Bisa saja dari sana dari sini benar bahwasanya Abu Bakar dijuluki dengan Atiq dengan sekian makna. Wa inna ismahu alladhi sammahu ahluhu, adapun namanya yang dinamakan oleh keluarganya, oleh bapak ibunya adalah Abdullah. Faghalaba alaihi ismu Atiq, tetapi kemudian terkalahkan dengan julukannya yaitu Atiq. Wa akhraja Tirmidzi wal Hakim an Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Hakim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Abu Bakr radhiyallahu anhu dakhala ala Rasulillah. Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Abu Bakrin anta atiqullahi minan nar.
wahai Abu Bakar, engkau adalah atiknya Allah yang terbebas dari api neraka. Atiqullah maksudnya seseorang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Famin yawma idin summiya atiqan, maka ketika itu atau sejak saat itu dipanggil dengan atiq. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Tabrani, wa rijaluhuma thiqat. Wa amma Siddiq, adapun Siddiqnya, kenapa dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Faqila, dikatakan karena yulaqab bihi fil jahiliyah, bahwa beliau ini Abu Bakar sudah dijuluki Siddiq sejak zaman jahiliyah. Lima urifa minhu minas sidqi, karena apa yang dikenal dari beliau dari kejujurannya. Dzakarahu Ibnu Musdi wa qila limubadaratihi ila tasdiq Rasulullah SAW. Demikian disebutkan oleh Ibnu Musdi, tetapi dikatakan pula As-Siddiq karena bersegeranya beliau untuk membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima kana yukhbir bihi, pada semua apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Selalu Abu Bakar yang lebih dulu percaya. Selalu Abu Bakar yang lebih dulu percaya. Qala Ibnu Ishaq an Al-Hasan Al-Basri wa Qatadah, wa awwalu ma ishtuhira bihi sabihatul Isra, dan awal pertama terkenalnya nama As-Siddiq atau terkenalnya julukan As-Siddiq adalah ketika pagi-pagi waktu Rasulullah SAW pulang dari Isra dan Mi'raj. Nabi memberitakan berita Isra'nya ke Baitul Maqdis dalam waktu sebentar, sekejap di malam hari. Maka hampir semuanya meragukan, apalagi kufar Quraisy mentertawakan. Tetapi Abu Bakar langsung menyatakan dengan kalimat, kalau dia yang berbicara, dia benar. Kalau dia yang berbicara, aku percaya. Karena aku percaya dengan yang lebih daripada itu. Ini Abu Bakar. Maka sejak itu dijuluki As-Siddiq, yang membenarkan. Wa akhrajal Hakim fil Mustadrak, Imam Hakim mengeluarkan dalam Mustadraknya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, ja'al musyrikuna ila Abi Bakrin, datang orang-orang musyrik kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata mereka, hallaka ila sahibik, kata musyrikin, wahai Abu Bakar, maukah engkau menemui temanmu, sahabatmu, yaz'um annahu usriya bihi al-lailah ila Baitul Maqdis, dia mengaku-ngaku telah diisrakan malam ini ke Baitul Maqdis di Syam. Apa jawab Abu Bakar? Awa qala dzalik, apakah dia berkata seperti itu? Qalu na'am, kata mereka na'am. Qalu dzalik, wa qala dzalik. Faqala, maka Abu Bakar berkata, sadaq, dia benar. Inni la usaddiquhu bi'ab'ad min dhalik, aku sudah mempercayainya dengan yang lebih daripada itu. Bi khabari samai ghudwatan wa rawhatan, aku sudah percaya kepadanya dengan yang lebih jauh daripada itu, yaitu berita-berita dari langit yang turun kepadanya pagi dan sore. Falidzalika summiya Siddiq, maka sejak saat itu beliau radhiyallahu anhu dijuluki As-Siddiq. Wa isnaduhu jayyid, sanadnya bagus, dan telah diriwayatkan yang demikian pula dari hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, dan juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa asnadahuma Ibnu Asakir, dan disebutkan dengan sanadnya oleh Ibnu Asakir. Wa min hadits Ummu Hani, dan juga diriwayatkan dari hadis Ummu Hani
radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Tabrani rahimahullah. Qala Sa'id bin Mansur fi sunani. Berkata Sa'id bin Mansur dalam sunannya, haddatsana Abu Ma'syar an Abi Wahab maula Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, berarti sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Lama raja'a Rasulullah SAW lailata usriya bihi. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra, ketika diisra'kan pada malam itu, paginya beliau datang, fakana bidhi tuwa, dan Rasulullah SAW berada di daerah di tuwa. Qala ya Jibril, inna qaumi la yusaddiquni. Kata Nabi SAW kepada Jibril, ya Jibril, sesungguhnya kaumku gak akan percaya kepadaku. Apa jawaban Jibril? Kata Jibril alaihi salam, yusaddiquka Abu Bakrin wa huwa Siddiq. Engkau akan dipercaya oleh Abu Bakar dan dia adalah As-Siddiq. Demikian diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Secara mausul, bersambung sanadnya dari Abi Wahab, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW ketika pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau ragu apakah kaumnya akan percaya kalau beliau sampaikan masalah Isra dan Mi'raj ini. Inna qaumi la yusaddiqunani. Sesungguhnya kaumku enggak akan percaya kepadaku. Jawaban Jibril, inna Abu Bakr yusaddiquka. Niscaya Abu Bakar akan percaya kepadamu. Wa huwa Siddiq, karena dia adalah As-Siddiq. Sejak saat itulah Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Wa qala Sa'id bin Mansur dalam sunannya demikian. Wa akhrajal Hakim fil Mustadrak. Imam Hakim juga meriwayatkan dalam Mustadrak anin Nazzal ibn Saburah, dari Nazzal ibn Saburah. Qala qulna li Ali, aku berkata kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Amiral Mu'minin, akhbirna an Abi Bakr radhiyallahu taala anhu. Wahai Amiral Mu'minin, kabarkan kepada kami tentang Abu Bakar As-Siddiq. Demikian kata mereka, bertanya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Qal, dijawab oleh Ali, dzaka mru'un sammahu Allahu As-Siddiq. Dia adalah orang yang dijuluki oleh Allah dengan As-Siddiq. Ala lisan Jibril alaihi salam, melalui lisannya Jibril alaihi salam dan melalui lisannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana khalifata Rasulullah, beliau adalah seorang khalifah, pengganti Rasulullah SAW, menggantikan beliau dalam salatnya, dan ridha untuk agama kami, memimpin salat kami, maka kami pun ridha kepadanya untuk dunia kami. Isnaduhu jayyid, sanadnya juga bagus. Hendaklah dengar mereka-mereka yang mendapatkan syubhat dari Syiah. Hendaklah dengar mereka-mereka yang mendapat racun-racun Syiah Rafidah, yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar merampas haknya Ali, Ali dendam kepada Abu Bakar, Ali benci kepada Abu Bakar, Ali memusuhi Abu Bakar ila akhirih. Kalamun farigh, ucapan kosong, kedzib, kedustaan-kedustaan. Padahal ketika ditanya Ali bin Abi Thalib tentang Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar? Dijawab dengan bagus, dipuji dengan rinci. Dzaka imru'un sammahu Allahu As-Siddiq ala lisani Jibril wa ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib,
Dia adalah seorang yang dijuluki As-Siddiq oleh Allah melalui lisannya Jibril dan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah seorang khalifah, pengganti Rasulullah. Dia menggantikan salat, memimpin salat Rasulullah SAW. Ini memimpin salat yang biasanya dipimpin oleh Rasulullah SAW. Maka ketika beliau memimpin kami salat, kami pun ridho Abu Bakar sebagai pemimpin kami dalam dunia kami. Radiyahu lidinina, faradinahu lidunyana. Rasulullah ridho agamanya dipimpin oleh Ali, oleh Abu Bakar. Maka kami pun ridho, kata Ali, dunia kami dipimpin oleh Abu Bakar. Ini kata-kata yang Masya Allah sangat bagus sekali. Saya ulangi agar kalian hafal. Radiyahu lidinina, faradinahu lidunyana. Rasulullah ridho Abu Bakar memimpin agama kami, maksudnya memimpin salat. Maka kami pun ridho beliau memimpin dunia kami. Karena Rasulullah ridho Abu Bakar untuk memimpin ibadah kami, salat kami, maka kami pun ridho Abu Bakar untuk memimpin kami dalam dunia kami. Ini jadi khalifah. Ini menunjukkan kedustaan mereka. Bahkan kedustaan mereka dikumpulkan dalam satu buku yang dijuluki dengan Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah. Isinya seperti syair-syair, seperti sastra. Isinya seperti kata-kata mutiara yang semuanya katanya dari Ali bin Abi Thalib. Tetapi siapa yang membacanya akan mengetahui bahwa itu jelas-jelas bukan ucapan Ali bin Abi Thalib. Mengandung hasad, mengandung kedengkian, mengandung kedustaan, mengandung ghulu ekstrim, mengandung perkara yang jelek, mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar. Tidak mungkin. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib. Apalagi buku tersebut meriwayatkan atas nama Ali tanpa sanad, tanpa riwayat, tidak bisa diperiksa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalaupun ada sanadnya, maka jelas sanadnya dhaif, karena yang nulisnya pendusta. Abdul Husain namanya. Abdul Husain namanya saja sudah syirik. Bukan Abdullah tapi Abdul Husain. Kadzab. Maka sanadnya kayak apapun diawali dengan an Musa atau dikatakan Abdul Husain Al-Musawi, bukan Musa. Al-Musawi. Al-Kadzab. Ya percuma. Sanadnya kayak apapun kalau yang bikinnya pendusta. Bisa saja dia berdusta. An Imam Fulan, rawi-rawi thiqah semua disebutkan. Padahal yang menulisnya kadzab. Maka tidak bisa diperiksa sanadnya. Maka itu tidak bisa kita terima. Barakallahu fikum. Apalagi kita lihat ucapan Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang jayyid, bahwasanya kami ridha beliau memimpin dunia kami sebagaimana Rasulullah ridha Abu Bakar memimpin salat kami. Baik. Wa akhraj ad-Daruqutni wal Hakim an Abi Yahya. Daruqutni juga meriwayatkan dari dan Hakim dari Abi Yahya. Qala la uhsi kam sami'tu Aliyan. Kata beliau, aku tidak bisa menghitung. Kam sami'tu Aliyan. Berapa banyak aku mendengar Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata di mimbar, Inna Allah sama Abu Bakr radhiyallahu anhu ala lisani nabiyhi siddiqan. Perhatikan ucapan ini. Lebih dari yang tadi. Sebab bukan hanya sekali berbicara, tetapi kata beliau, aku mendengar entah berapa kali. La uhsi. Enggak terhitung jumlahnya. La uhsi maksudnya aku tidak bisa menghitung jumlahnya. Berapa kali aku mendengar Ali berkata di mimbar, Innallaha sama Abu Bakrin. Sesungguhnya Allah menamakan Abu Bakar melalui lisannya, nabinya,
dengan nama As-Siddiq. Baik. Perhatikan ucapan ini. Artinya sering sekali Ali bin Abi Thalib menyatakan Abu Bakar As-Siddiq dinamakan oleh Allah. Dinamakan oleh Allah melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula dikeluarkan oleh Tabrani dengan sanad yang jayyid sahih dari Hakim Ibn Sa'ad. Qala sami'tu Aliyan, aku mendengar Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yaqulu wa yahlif. Lihat riwayat ketiga. Bukan hanya yaqul, tetapi yaqulu wa yahlif. Apa makna yahlif? Bersumpah. Aku mendengar Ali bin Abi Thalib yaqulu wa yahlif. Aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata dan bersumpah dengan nama Allah. La anzalallahu isma Abi Bakr minas sama' as-Siddiq. Bahwa Allah menurunkan julukan untuk Abi Bakar dari langit. Allah turunkan, yaitu julukan As-Siddiq. Kalau bersumpah berarti maknanya dengan nama Allah. Wallahi, sungguh demi Allah, Allah telah menurunkan julukan untuk Abu Bakar As-Siddiq. Maka siapa yang menjulukinya dengan laknatullah, maka dia bertentangan dengan Allah dan Rasulnya dan malaikat Jibril. Karena mereka, astagfirullahaladzim, na'udzubillahi minhum, min haula'ir rafidah. Kita berlindung pada Allah dari kekufuran mereka, kejahatan mereka. Selalu setiap menyebut Abu Bakar wa Umar disebut dengan kalimat la'natullah. La'natullah, la'natullah. Padahal Allah wallahi menurunkan julukan untuk Abu Bakar As-Siddiq. Diucapkan oleh siapa? Oleh Amirul Mukminin, Imam Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mau apa kalian? Wahai Syiah pendusta, wahai Rafidhah kadzabun. Mau apa kalian dengan hadis-hadis ini? Ucapan Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau kalian mengikuti dan mencintai Ahlul Bait dan mencintai Ali bin Abi Thalib, harus terima ucapan Ali yang bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, berkali-kali, sampai dikatakan dalam riwayat tadi, la uhsi kam sami'tu. Aku tidak bisa menghitung berapa aku dengar dari Ali mengatakan begitu. Dan bukan satu orang, sekian banyak orang. Dan berbicaranya bukan di hadapan satu dua orang, di mimbar. Di mimbar. Maka kalian mengaku pencinta Ali tapi tidak menerima ucapan Ali. Berarti kalian lebih tepat dengan nama Rafidhah, penolak Ali, penolak Ahlul Bait, penolak ucapan-ucapan mereka, ucapan Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Wa fi hadis Uhud, dan dalam kejadian Uhud juga hadis yang sahih, bahkan lebih sahih dari yang tadi, Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman di atas bukit Uhud. Bukit Uhud itu goyang. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, mengatakan kepada Uhud, uskun Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, tenanglah. Tidak ada di atas kamu kecuali Nabi, Siddiq dan dua syahid. Nabi beliau sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahidan, dua syahid adalah Utsman dengan Umar, Umar dengan Utsman radhiyallahu taala anhuma. Karena beliau terbunuh syahid. Umar terbunuh syahid, Utsman terbunuh syahid. Sebagaimana Ali terbunuh syahid kebetulan tidak ikut saja. Fabaqiya As-Siddiq. Siapa yang dijuluki Siddiq? Wahai Uhud, tenanglah, enggak ada di atas kamu kecuali Nabiyyun wa Siddiqun wa syahidan. Nabiyyun, Nabi Muhammad SAW. Siddiqun,
Siapa kalau bukan bukan Umar, bukan Utsman, karena dua-duanya syahid. Sisanya cuma Abu Bakar. Maka yang dimaksud Siddiq jelas Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan dengan namanya Abu Bakar, tapi dengan julukannya As-Siddiq. Uskun Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, di atasmu tidak ada kecuali Nabi, Siddiq, dan 2 syahid. Yani Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Wa ummu Abi Bakrin bintu ammi abihi ismuha Salma binti Sakhr ibni Amir ibni Ka'ab wa tukanna Ummul Khair qalahu Zuhri akhrajahu Ibnu Asakir. Dan ibunya Abu Bakar, anaknya ammi abihi, dari paman bapaknya, namanya Salma binti Sakhr, ibunya Abu Bakar. Dijuluki pula dengan Ummul Khair. Masya Allah. Orang baik, turunan orang-orang yang baik. Ummul Khair. Artinya secara akhlak ya. Secara akhlak baik. Dijuluki Ummul Khair, ibunya kebaikan. Demikian dikatakan oleh Az-Zuhri, dikeluarkan oleh Ibnu Asakir. Nah, ilahuna naktafi barakallahu fikum.